Bab 038. Brak. Sakaya memukul meja penuh marah. "Apa?" teriaknya. "Kerahkan bawahan dan ambil rekaman itu. Entah dia harus mati, saya tidak mau tahu, rekaman itu tidak boleh ada yang tahu." Vian mengamati ketakutan yang tersirat di mata Sakaya. "Anda benar-benar terlihat Tuan Sakaya. Apa maksudmu? Anda marah ketika tahu ada salinan rekaman CCTV itu. Kau menuduh saya terlibat." "Tidak, maafkan saya." Vian menunduk hormat. "Saya punya satu cara agar publik tidak akan termakan opini yang sudah beredar." Dua alis Sakaya tertaut. "Kuncinya adalah Gaza." "Apa maksudnya? Apa kaitannya dengan anak itu?" 18 tahun lalu, tepat tahun kelahiran putra Anda Pak Vian. Bukankah saat itu Anda perjalanan ke rumah sakit dari luar negeri? Lalu, Gaza bisa menjadi alasan kuat Anda bahwa Anda tidak terlibat dalam kasus kecelakaan 18 tahun lalu. Tuan muda lahir pukul 2 dini hari. Kecelakaan itu terjadi di pukul yang sama. Harun yang menjemput Anda dari bandara dan langsung ke rumah sakit bukan? Sakaya terdiam. "Kamu mengetahui sesuatu di 18 tahun lalu Vian?" Vian tersenyum. "Kecelakaan itu terjadi karena Anda buru-buru ke rumah sakit begitu tahu Tuan besar akan mengorbankan putra Anda dibanding istri Anda." Sakaya menggepalkan tangannya. "Mobil Tuan yang dulu menabrak mobil tersebut sebelum kecelakaan beruntun terjadi. Saya tahu ini karena mobil saya juga nyaris ikut menabrak. Lalu apa maumu? Kamu akan bicara ke publik jika saya terlibat. Saya akan tutup mulut dengan satu syarat." "Apa syarat yang kamu ajukan?" "Harta. Kenaikan pangkat." Vian menggeleng. Dia menumpuk kedua tangannya di sisi meja dan menatap lurus atasannya itu. "Gaza. Lepaskan dia dan biarkan dia bahagia dengan istrinya." Sakaya menatap tajam. "Apa peduli kamu dengan putra saya?" "Tidak ada. Sejak Anda mengamanahkan saya memantau pergerakan Tuan Muda, saya sudah menganggapnya anak saya sendiri." 143. "Hanya itu syarat yang saya ajukan Pak Sakaya. Saya tahu Anda menginginkan Tuan Muda menikah dengan Elis. Dengan begitu perusahaan akan semakin sukses. Tapi saya hanya mengingatkan demi nama baik Leonard dan perusahaan. Jika Anda semakin keras pada putra Anda, dia akan semakin menolak segala permintaan Anda. Bukankah Anda sudah cukup merasakan 3 tahun ini Gaza bukan lagi putra Anda yang penurut? Tuan tahu saya sudah bekerja untuk keluarga ini selama 25 tahun. Saya mengetahui banyak rahasia Leonard tapi saya tidak pernah menggunakan itu untuk menjatuhkan keluarga Leonard. Percaya pada saya, biarkan Gaza bebas maka Anda tidak akan pernah jatuh. Seiring berjalannya waktu Gaza akan mengerti dan kelak dia bisa saja menjadi orang pertama yang membuat Anda jatuh dan membongkar segalanya. Bukan lagi pihak pesaing. Tuan Sakaya tidak ingin bukan semua itu terjadi. Putra yang sengaja Anda lahirkan untuk menjadi penerus tunggal PT VI Global malah menjadi bumerang untuk Anda sendiri. Berikan Gaza kebebasan dan saya yakin dia akan melunak." Sakaya bergeming. "Gaza memiliki otak yang pintar, keluarga Leonard akan semakin berjaya di bawah pimpinan dia. Percuma 18 tahun jika pada akhirnya dia memilih enggan untuk meneruskan perusahaan bukan? Jika Gaza gagal menjadi penerus, sepupunya yang merupakan musuh terbesar Anda akan menjadi penerus PT VI Global. Saat itu terjadi Anda tahu, kekuasaan Leonard akan beralih tangan. Leonard adalah kakek dari Barasmata Leonard, ayah dari Sakaya Leonard. Leonard lah yang membuat perusahaan mereka bernama dan terkenal ke segala penjuru dunia. Di umur 30 tahun Barasmata menikah dengan seorang wanita terpandang,
namun istrinya tidak bisa melahirkan seorang anak untuknya yang kelak menjadi penerus keluarga. Karena itu atas permintaan Leonard, Barasmata menikah kembali dan lahirlah Sakaya Barasmata dari istri kedua yang kini memegang kendali penuh atas perusahaan. Istri pertama Barasmata tidak terima, karena ketika anak dari istri kedua yang menjadi penerus, dia pasti akan tergeser. Karena itu dia pura-pura hamil demi agar kekuasaan itu jatuh kepadanya. Barasmata bahagia akan kabar tersebut. Mulanya keluarga Leonard tidak pernah tahu jika istri pertama Bara hanya pura-pura dalam kehamilan. Saat itu tahta keluarga hampir sepenuhnya diberikan kepada calon anak dari istri pertama. Namun rahasia itu kebongkar juga, kebohongan tengah hamil istri pertama membuat Bara maupun Leonard murka. Sedang publik sudah tahu akan berita kehamilan itu. Istri pertama diceraikan. 3 bulan kemudian istri pertama kembali datang dan mengaku sedang hamil anak Bara, bukanlah lagi tipuan. Bara tidak pernah peduli lagi. Dia sudah mempunyai anak yang akan menjadi penerusnya. Istri pertamanya tidak terima, dia membesarkan anak itu. Darah daging Bara membuat anak dari istri pertamanya kelak bisa menjadi penerus. Kini Sakaya dan anak dari istri pertama ayahnya, saling berebut kekuasaan sejak Bara tiada. Mulanya penerus jatuh ke tangan Sakaya atas wasiat Bara. Saudaranya, Zagas Leonard tidak tinggal diam. Hingga kini dia berusaha merebut kembali apa yang seharusnya jadi miliknya. Sakaya hanya anak dari istri kedua, tapi dia anak dari istri pertama Bara yang lebih berhak menjadi penerus PT VI Global. 144. Bertahun berlalu, nyatanya Zagas tidak bisa mengambil alih perusahaan dari Sakaya Leonard. Dia melakukan segala cara untuk merebut hingga saling menjatuhkan, dan melahirkan juga seorang anak. Sakaya juga menikahi seorang wanita demi melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi penerusnya. Agar kelak setelah dia tiada kekuasaan itu tidak jatuh ke tangan anak dari Zagas Leonard. Karena itulah sejak kecil Sakaya keras kepada Gaza. Dia mendidik Gaza sesuai keinginannya, memiliki banyak skill dan multi-talent, harus mendapatkan juara 1 dan akan dia hukum jika nilainya jatuh sedikit saja. Gaza tidak bisa menikmati masa kecilnya dengan bahagia, karena sejak dulu hidupnya hanya disuruh belajar dan berlatih. Gaza Leonard harus sempurna tanpa kekurangan. Sesuai keinginannya. Kamu akan menepati janjimu Vian. Tentu. Anda mengenal betul saya Pak Vian. Jika berkhianat kamu tahu, tidak hanya karir kamu yang jatuh Vian. Saya juga tidak akan segan membuat kamu dan keluargamu menderita. Tatapan Sakaya menghunus dan penuh peringatan. Vian tidak gentar walau keluarganya jadi ancaman. Akan selalu ada yang menjadi ancaman dan itu sejak dia bergabung sebagai kepercayaan Leonard. Tidak akan. Asal Tuan juga menepati janji. Kamu menantang saya. Tidak. Oke. Tapi Gaza tidak akan saya lepaskan hari ini. Besok sebelum jam makan siang. Kalau kamu berani masuk ke ruangan itu, keluarga kamu akan merasakan yang lebih mengerti. Vian terdiam lalu memberikan anggukan pelan. Keluar. Ia tunjuk pintu. Vian menunduk hormat dan berbalik badan keluar ruangan. Dia menarik senyum kecil begitu keluar dan menatap ponsel yang baru saja merekam pembicaraan mereka. Sanum mondar-mandir gelisah di ruang tengah apartemen, bola matanya tidak henti melihat pintu berharap mendengar suara Sandi apartemen dimasukkan dan Gaza membuka pintu. Pulang seperti biasa. Tapi begitu waktu menunjukkan pukul 11 malam. Tidak ada tanda kepulangan. Dia mencoba menghubungi, tapi tidak bisa. Nomor Vian juga tidak dia simpan. Sanum merasa campur aduk.
Dia sudah mencoba mencari ketenangan dengan sholat dan membaca Al-Quran, tapi setelah itu dia masih gelisah. Jika belum melihat Gaza, dia tidak tenang. Waktu terus bergulir. Hingga dini hari Sanum masih terjaga. Duduk memeluk lutut dekat pintu dengan tatapan sendu. Mas Gaza pulang. Kita masih bisa ketemu kan Mas? Monolognya dengan suara lirih. Sanum memejamkan mata dan menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut. Dengan posisi itu dia malah terlelap dalam tidurnya. Begitu pagi menyapa Sanum tersentak dalam tidurnya. Bola matanya memerah kala bangun tidur. Mas Gaza, ucapnya tersentak. Dia melihat sekitar dan bangkit. Sanum menelusuri seisi apartemen dan terdiam kecewa karena tidak ada jejak kehadiran suaminya itu. Dia mendudukkan dirinya di sofa dengan lemas. Sanum mengusap wajahnya lelah dan melihat waktu yang 145. Sudah menunjukkan pukul 5:30. Kesiangan. Sanum kembali bangkit dan masuk ke kamar. Menunaikan sholat subuh yang sudah terlambat. Dia menatap ragu seragam sekolahnya begitu selesai. Bolehkah dia bolos saja hari ini? Gaza, akan pulangkan. Ting. Notifikasi masuk membuat Sanum buru-buru meraih ponselnya di nakas. Ternyata chat grup kelompok. Kelompok 2. Fa, jangan lupa bawa makalah ya. Kita presentasi pagi ini. Sanum menghela nafas. Padahal dia tidak ingin masuk sekolah hari ini. Di otaknya hanya ada Gaza Leonard Darmendra. Hei calon istri kok lemas banget. Din menyamakan langkah dengan Sanum yang berjalan dekat parkiran menuju lorong sekolah. Sanum baru saja turun dari mobil. Puasa. Sanum menggeleng. Sakit. Gak kok. Aku gak apa-apa. Sanum menjaga jarak dari Din yang cukup dekat di sebelahnya. Din. Anak Aksio Zages yang lain mana? Dia menatap sekitar. Arah tunjuk Din ke parkiran membuat Sanum memusatkan pandang ke sana. Dia menatap mereka satu persatu. Tidak ada Gaza. Sanum menghela nafas pelan. Apa yang dia pikirkan? Gaza kan di mansion Sakaya. Gak ada Gaza ya? Lah biasanya bareng sepupu. Gaza gak jemput. Sanum menggeleng. Tahu gitu tadi gue jemput. Hai Sanum. Bagas yang baru turun dari motornya melambai. Sanum memberi anggukan kecil membalas sapaan dan tersenyum kecil di balik cadar. Anak Aksio Zages satu persatu mendekat ke arahnya. Si bos mana? Tanya Theo. Dia bareng pacarnya. Aku gak bareng Gaza. Kalian berantem. Kini Galan. Sanum diam. Apa mereka tahu hubungan Gaza dengan papanya? Atau Gaza juga menutupi dari teman-temannya? Kami gak bertengkar kok. Syukurlah. Kirain si bos berulah. Arfan tertawa. 146. Aku mau tanya. Ya. Lo mau tanya apa Fa? Tanya Lukas. Kalian sering mampir ke mansion Papa Sakaya gak? Kita. Mereka menggeleng kompak. Sekali aja gak pernah. Si bos pelit gak mau ngajak. Bukan itu. Itu karena rumah itu gak semua orang bisa masuk, ucap Galan. Hanya keluarga dan beberapa pelayan di sana. Sanum terdiam. Berarti mereka tidak akan tahu bagaimana hubungan Gaza dengan papanya. Kenapa nanya itu Sanum? Tanya Din sedikit heran. Enggak, aku heran aja kok teman Gaza gak pernah ke rumah papa hehe, kilahnya. Mereka mengangguk paham. Jangankan ke rumah. Ketemu papa si bos aja kita gak pernah. Pak Sakaya kan sibuk ya, ucap mereka.
Tapi pengen masuk ke rumah Sultan Bejir. Wartawan aja gak dikasih izin untuk masuk ke rumah itu, sekedar meliput. Kata nyokap gue juga pas Sakaya gak nerima kalau ada teman-teman bisnisnya main ke mansion. Pak Sakaya punya tempat khusus kalau bertemu rekan bisnis. Ya rekan bisnis iyalah Cok. Itu kan rumah. Gak rekan bisnis aja cuy. Bokap gue yang lumayan lama kenal Papa Gaza juga gak akan diterima kalau berkunjung di rumah. Paling itu karena mereka gak mau tempat kumpul keluarga keganggu sama bisnis atau orang lain. Singkatnya itu tempat khusus mereka lah. Biar privasi, sambung yang lain. Gila idaman banget keluarga si bos. Kurang apa lagi? Kayak udah, orang tua keduanya good looking dan bisnis di mana-mana. Keluarga mereka juga adem-adem aja kelihatannya. Sanum diam mendengar. Itu artinya mereka tidak tahu menahu tentang Gaza dan keluarganya. Gaza menutupi semua. Kalau sama mama Gaza kalian juga gak pernah ketemu? Tanyanya. Sulit. Bokap nyokap Gaza itu lebih dari artis. Kayaknya ketemu perlu janji. Tapi beberapa hari lalu artikel beredar ya tentang perusahaan bokap Gaza. Tanya anak Aksyo yang lain. Itu fitnah, Pak Sakaya sendiri kan bilang. Biasalah Sultan banyak yang iri, kekayaannya aja di mana-mana. Maaf saya terlambat Gaza. Fian mengusap bahu Gaza dan menatap luka punggung cowok itu yang sudah mengering. Waktu menunjukkan pukul 11 siang, setelah ucapannya semalam Sakaya baru mau melepas Gaza keesokannya. Gaza mendudukkan dirinya yang lemas dan mengangguk. Semalam dia pingsan entah sampai pukul berapa. Begitu terbangun tidak ada yang bisa dia lakukan selain memejamkan mata dan menikmati sakit di punggungnya. Kerongkongannya kering tapi tidak ada yang bisa ditelan. Perutnya juga lapar. Sakaya benar-benar membiarkan tidak menelan apapun sejak semalam. 147. Kedatangan Fian setidaknya cukup menyelamatkannya. Jika tidak, mungkin dia sudah tidak akan makan hingga besok dan mendekam di sini selama 3 hari. Mana istri saya? Suaranya yang terdengar lemah memantul di ruangan tersebut. Tenang saja Gaza. Nona Sanum ada di apartemen. Gaza lega. Dia memberikan anggukan. Saya mau pulang. Dia meraih kausnya yang tergeletak di lantai. Minum air ini dulu. Fian menyodorkan air mineral yang langsung Gaza terima. Dia teguk hingga kandas dan melemparnya asal. Keinginan untuk bertemu Sanum mengalahkan tenaganya yang tadi habis. Dia memakai bajunya dan mendesis karena lukanya terasa sakit. Sudah ada dokter pribadi kamu di atas. Kita obati dulu punggung kamu Gaza. Gaza menggeleng. Tidak. Saya mau bertemu Sanum. Saya ingin pergi dari sini. Sakaya sudah ke kantor. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Saya tidak khawatir apapun. Namun perasaan saya sakit untuk berlama di penjara ini. Dada saya sesak. Rumah yang mereka bilang ternyaman, nyatanya membuat batin saya tersiksa. Tadinya, saya pikir iblis itu akan membiarkan saya di sini sampai mati. Dia terkekeh. Matanya terlihat lelah. Walau ekspresinya terlihat santai. Seolah hukuman ini emang sudah biasa dan menjadi makanannya sehari-hari. Tapi kenapa saya gak pernah mati ya? Padahal kalau saya mati mungkin saja papa sedikit menyesali perbuatannya selama ini. Gaza tertawa sumbang. Ah tapi mana mungkin. Dia gak akan biarin saya mati kan. Saya ini alat penting untuk bisnis keluarga, lanjutnya. Fian menatap sendu. Hidup saya hanya untuk ambisi papa. Takdir hidup saya seperti ini. Saya memilih kebebasan tidak ada bedanya,
Karena pada akhirnya saya kembali ke sini dan dihukum untuk menuruti keinginan Sakaya. Seharusnya saya tidak membawa Sanum ke dalam hidup saya. Saya bodoh. Dia hampir saja celaka. Saya benar-benar pembawa sial. Sanum dalam bahaya karena papa, Sanum juga dalam bahaya karena lawan geng motor saya. Seharusnya saya tidak egois ingin dia ada di samping saya bukan. Gaza. Apa saya lepaskan saja istri saya? Saya tidak mau dia terluka, tanyanya ragu. Gaza mengusap wajahnya gusar dan menghela nafas berat. Kenapa harus melepas? Karena dia akan terluka. Tapi kamu butuh dia, Gaza.